Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul Princess for a Day. Film ini menceritakan tentang seorang montir wanita yang tiba-tiba mendapat tawaran pekerjaan dari seorang duda kaya raya untuk berperan sebagai putri kerajaan. Walaupun sempat menolak, wanita ini akhirnya berperan sebagai tokoh putri untuk menghibur anak dari duda tersebut yang bersedih selama berbulan-bulan karena ibunya meninggal dunia. Ternyata usaha mereka berhasil membuat anaknya kembali ceria, sehingga duda itu akhirnya meminta wanita ini agar tinggal di rumahnya lebih lama. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah duda dan wanita ini selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini berawal dari seorang pria bernama Lucas yang merupakan pemilik perusahaan yang kaya raya. Di rumah, Lucas memiliki seorang putri bernama Brie yang senang banget nonton tokoh kartun Putri Arya sambil ditemani oleh pengasuhnya bernama Claire. Sekitar 8 bulan yang lalu, istri Lucas yang bernama Sarah diceritakan meninggal dunia. Dan dari dulu, kedua orang tua Sarah yang bernama Walter dan Janet menumpang di rumah Lucas. Namun ternyata Walter dan Janet ini adalah mertua yang mata duitan, di mana mereka sering memanfaatkan kekayaan dan kebaikan Lucas untuk mendanai liburan mereka ke Pulau Hawaii. Semenjak Sarah meninggal dunia, Lucas dan Brie merasa sangat kehilangan. Dan satu-satunya kegiatan yang bisa menghibur Brie adalah dengan menonton kartun Putri Arya. Sebagai seorang ayah, Lucas tentu merasa khawatir pada kondisi putrinya yang udah bersedih selama berbulan-bulan. Claire pun lalu berandai-andai bagaimana caranya Brie bisa bertemu sama tokoh putri, sehingga Lucas jadi berpikir sebuah ide, yaitu menyewa seorang wanita untuk berperan sebagai Putri Arya. Could meet the real life Princess Arya. Princess Arya makes a grand entrance. Adegan film kemudian beralih ke tempat lain, di mana ada seorang wanita bernama Emilia dan ayahnya bernama Chuck. Ceritanya, Chuck punya usaha bengkel kecil-kecilan, dan si Emilia ini membantu pekerjaan ayahnya sebagai montir. Sebagai seorang ayah, Chuck ternyata merasa khawatir pada anak gadisnya yang seharusnya bersenang-senang dengan orang-orang seusianya. Kebetulan hari ini adalah hari ulang tahun Emilia, dan nanti malam Chuck akan membuat acara ulang tahun putrinya bersama kerabat mereka. Sesuai rencananya tadi siang, Chuck akhirnya mengadakan pesta bagi Emilia yang kini berumur 27 tahun. Di acara itu, Emilia kemudian bertemu dengan teman lamanya bernama Mindy yang ceritanya udah menikah dan memiliki seorang anak laki-laki. Sementara itu, Chuck yang sedang bermain kartu bersama teman-temannya tiba-tiba didatangi oleh salah satu temannya yang bernama Mike. Ternyata, Mike ini naksir dengan mobil Camaro milik Chuck dan ingin menawarnya 3 kali lipat dari tawaran sebelumnya. Sebenarnya Chuck udah berkali-kali menolak tawaran dari Mike karena mobil itu adalah pemberian dari istrinya yang udah meninggal. Namun Chuck tiba-tiba berpikir soal masa depan putrinya, dan keesokan harinya dia akhirnya rela menjual mobilnya itu kepada Mike. Setelah menjual mobilnya, Chuck kemudian menjelaskan alasannya kepada Emilia agar Emilia bisa kembali ke kehidupan dan pekerjaan lamanya. Ternyata beberapa bulan yang lalu Chuck mengalami serangan jantung, dan sejak saat itu Emilia pulang untuk merawatnya sekaligus membantu usahanya. Sementara itu di tempat lain, Lucas datang ke sebuah toko putri untuk menyewa pemeran putri demi mengembalikan kebahagiaan Brie. Namun toko itu udah kehabisan pemeran putri karena ternyata banyaknya permintaan dari klien. Karena Lucas punya banyak uang, dia ternyata mau membayar perusahaan mereka 2 kali lipat dari penawaran tertinggi.
Sayangnya tawaran itu langsung ditolak mentah-mentah, tapi jika Lukas ngotot untuk menyewa, dia bisa menunggu antrian yang baru selesai 6 tahun kemudian. You think that you are the only dad who's come down here 6 years from now. 6? Beberapa hari kemudian, Emilia akhirnya kembali ke pekerjaan lamanya yang juga merupakan seorang montir di sebuah bengkel. Lalu pada suatu ketika Lukas tiba-tiba melihat Emilia yang menurutnya sangat cantik dan mirip dengan tokoh Putri Arya. Melihat kemiripan itu, Lukas kemudian ingin menawarkan pekerjaan bagi Emilia, yaitu berperan sebagai Putri Arya di pesta ulang tahun Bri. Namun sayang Emilia nggak tertarik dengan pekerjaan itu, walaupun Lukas mengatakan kalau dia memiliki banyak uang. I have a lot of it. I bet you're used to getting everything you want. Begitu kembali ke bengkel, Emilia merasa kesal dengan rekan kerjanya bernama Chad yang malah asik berbicara dengan seorang wanita sampai melupakan pekerjaannya. Kebetulan hari itu rekan kerjanya yang lain sedang membuat video tutorial dan mereka nggak sengaja merekam kemarahan Emilia yang memasukkan banyak sampah ke dalam mobil Chad. Check it out. That's awesome. Di waktu Emilia sedang beristirahat, dia kembali didatangi oleh Lukas yang ternyata udah mencari tahu di mana tempat Emilia bekerja. Di sini, Lukas akhirnya terpaksa menjelaskan kondisi putrinya yang udah bersedih selama berbulan-bulan karena ibunya meninggal akibat kanker. So sorry, I really gotta Her go. mother died. Karena Emilia nggak tahu tentang tokoh Putri Arya, Lukas kemudian berjanji akan membelikan Emilia gaun putri dan Emilia bisa belajar tentang Putri Arya dari pengasuh Bri. Emilia pun akhirnya setuju dengan tawaran Lukas karena nggak ada salahnya juga dia mencoba pekerjaan ini yang hanya dia lakukan selama 1 hari. But compared to the chance to change a little girl's life. That is... Okay, I'll do it. For your daughter. Keesokan harinya, Lukas yang ditemani oleh Claire kemudian mengajak Emilia ke suatu tempat untuk memilih beberapa gaun yang bisa mendukungnya sebagai seorang putri. Selain itu, Lukas juga mengajarkan Emilia berbicara dengan aksen Eropa agar Bri merasa semakin yakin kalau Emilia adalah sosok Putri Arya di dunia nyata. Tapi pada suatu ketika, Emilia jadi penasaran dengan sosok Lukas yang tampaknya lebih sering menghabiskan waktu untuk bekerja daripada bersama putrinya. Claire pun akhirnya sedikit bercerita tentang dampak kematian Sarah, di mana dia merasa kalau sekarang Lukas menjadi pria yang berbeda. Feel he spends more time working than he does with Brie? He doesn't realize it, but he's a different man. Setelah mendengar cerita dari Claire, Emilia langsung merebut ponsel milik Lukas dan mengatakan kalau dia butuh dukungan jika Lukas ingin mengembalikan kebahagiaan putrinya. Emilia lalu meminta Lukas agar merencanakan pesta ulang tahun dan lebih banyak menghabiskan waktu bersama putri kesayangannya daripada sibuk menelpon bawahannya. Plan. Bree's party. Sebelum Lukas menemui putrinya, dia tiba-tiba teringat kalau Putri Arya punya lagu pembukaan dan Lukas berharap kalau Emilia akan menyanyikan lagu itu. Sebenarnya Emilia sama sekali nggak suka menyanyi, namun Lukas mengatakan kalau lagu itu merupakan lagu wajib dan anak-anak lebih tahu lagu itu daripada nama mereka sendiri. The Princess Arya theme song for you to perform. I'll leave that up to you to decide. Beberapa hari kemudian, akhirnya tibalah hari ulang tahun Bri, di mana Emilia merasa sangat gugup karena dia belum pernah bekerja seperti ini. Namun Emilia akhirnya tampil di depan Bri dan teman-temannya yang membuat mereka terkagum-kagum dengan sosok putri, bahkan para orang tua juga terpesona melihat Emilia. It doesn't cost a thing. Be a mountain, a goat, or... Berkat kehadiran Emilia sebagai putri, Lukas akhirnya bisa melihat kebahagiaan putrinya sejak Sarah meninggal dunia. Dan di akhir acara, Emilia juga memberikan Bri hadiah berupa gaun dan tiara putri yang membuat pesta ulang tahunnya menjadi lebih spesial. Setelah pesta ulang tahunnya udah selesai,
Brie kemudian bercerita kepada ayahnya tentang bagaimana dia sangat mengagumi kebaikan Putri Arya. Namun Brie merasa sedih akibat pertemuan mereka yang begitu singkat, sehingga Brie memiliki harapan baru, yaitu agar Putri Arya berkunjung lagi ke rumah ini. I miss Princess Arya. Karena Lucas juga kagum sama Emilia, dia lalu membayar sebanyak 3 kali lipat dari harga yang mereka sepakati. Namun Lucas juga mengajukan penawaran lain, yaitu meminta Emilia agar kembali berperan sebagai Putri Arya dan menemani kehidupan putrinya. Sebelum Emilia memberikan jawaban, Lucas kemudian mengantar Emilia ke kamar tamu dan berharap kalau Emilia mau bekerja padanya selama mungkin. Sebenarnya Lucas tahu kalau Emilia tidak mengejar uang, namun Emilia ternyata merasa takut kalau kebohongan mereka ini malah memperburuk kondisi Brie. Please. This doesn't work. Keesokan harinya, Emilia akhirnya mau menuruti permintaan Lucas dan Claire juga merasa senang kalau Emilia mau membantu mereka. Claire pun lalu berbicara tentang satu aturan di mana Emilia boleh melakukan apapun di rumah ini asalkan Brie udah tidur. You're free to wander the property as yourself. Beberapa saat kemudian, Emilia tiba-tiba mendapat telepon dari ayahnya yang ternyata mengetahui kalau Emilia udah resign dari bengkel tempatnya bekerja. Emilia kemudian mengatakan kalau dia sedang mencoba pekerjaan baru, sehingga Chuck merasa sedikit tenang dan meminta putrinya untuk mencari kebahagiaan selain mengejar pekerjaan. I do. Setelah Emilia berganti pakaian, Lucas lalu memberikan kejutan kepada Brie dengan mengundang Putri Arya untuk menginap di rumah mereka. Berita itu tentunya membuat Brie merasa sangat bahagia, bahkan dia langsung membuat rencana untuk hari esok, yaitu ingin mengajak Putri Arya jalan-jalan seharian. I think that's a wonderful idea, don't you, Princess? Next time you're putting on this dress, I look like... Di malam harinya, Brie kemudian meminta Putri Arya untuk menceritakan dongeng sebelum tidur, sehingga Emilia terpaksa mengarang cerita tentang seekor tikus di istana kerajaan. Kebetulan hari ini Walter dan Janet baru pulang dari Hawaii, dan begitu masuk ke dalam rumah, mereka akhirnya bertemu dengan Emilia. Mengingat Walter dan Janet nggak tahu apa-apa, Lucas lalu menjelaskan kalau kehadiran Emilia di sini adalah untuk membantu Brie. Namun Janet ternyata takut kalau Emilia akan menggantikan sosok Sarah, sehingga Janet akhirnya mulai mengarang cerita kalau dia bisa merasakan kehadiran Sarah di rumah ini. You know, Lucas and Sarah were soulmates. I can still feel Sarah in this house. Sebelum beristirahat, Janet merasa khawatir kalau Lucas akan jatuh cinta kepada Emilia, dan jika sampai itu terjadi, dia dan Walter bisa kehilangan semua kemakmuran dari Lucas. Janet pun akhirnya berusaha menghasut suaminya agar mereka menjauhkan Emilia dari Lucas dan Brie, dan kalau perlu mereka harus bisa memecat Emilia. We could lose everything. This home. I'm pretty sure it's tomorrow. Keesokan harinya saat Brie dan Emilia akan pergi, Janet dan Walter lalu mengatakan kalau mereka sangat merindukan Brie. Pada saat itu, Janet akhirnya tega mengacaukan rencana Brie dengan alasan mereka ingin mengajak Brie jalan-jalan untuk menebus ketidakhadiran mereka di ulang tahunnya. Karena Emilia nggak jadi pergi sama Brie, Lucas lah yang mengajak Emilia untuk melihat garasinya, di mana dia punya beberapa koleksi mobil seperti Bugatti, Camaro, dan Aston Martin seperti di film James Bond. Namun ternyata Lucas sama sekali nggak pernah menyetir mobil, karena dari kecil orang tuanya udah kaya raya, dan mobil pertamanya aja limosin lengkap dengan sopirnya. My first car was a limousine. Emilia yang merasa sayang dengan semua mobil ini, lalu mengajak Lucas ke suatu tempat untuk mengajarinya menyetir mobil. Dalam waktu singkat, Lucas akhirnya berani menyetir di jalan raya,
Tapi ketika dia mencoba untuk dekat dengan Emilia, Lucas malah ditilang oleh polisi karena tidak punya SIM. Cheers. Di malam harinya, Walter dan Janet kemudian melihat Lucas dan Emilia datang berdua, dan hal itu membuat Janet merasa semakin khawatir kalau Lucas akan jatuh cinta. Janet pun lalu kembali mencoba untuk menjauhkan Lucas dari Emilia, namun Claire menegaskan kalau Janet nggak boleh ikut campur karena besok Bree dan Emilia akan mengajak Lucas jalan-jalan. Just the three of them. Bree has... Karena gagal akibat kehadiran Claire, Janet dan Walter kembali mendatangi Lucas dan membahas tentang kehadiran Emilia seperti menggantikan Sarah. Selain itu, Janet juga berusaha mempengaruhi Lucas agar tidak ikut jalan-jalan bersama Bree dan Emilia karena orang-orang bisa berpikir kalau Lucas dan Emilia sedang berpacaran. Good night. Sesuai rencana Janet, Lucas akhirnya batal ikut jalan-jalan bersama mereka, dan tentu aja hal itu membuat Bree merasa sangat kecewa. Namun untungnya Emilia bisa membujuk Bree sehingga mereka berdua akhirnya pergi sesuai rencana kemarin, di mana Bree ingin mengajak Emilia untuk nonton film di bioskop. Setelah selesai menonton film, anak-anak di sana malah tertarik dengan keberadaan Emilia, sehingga Emilia akhirnya menghibur mereka dengan cerita dongeng. Ketika pulang, Bree nggak sengaja melihat seorang gadis yang kagum melihat mereka, namun karena gadis itu berasal dari keluarga yang kurang berada, Bree akhirnya berbaik hati untuk meminjamkan tiaranya. Gara-gara melihat anak barusan, Bree jadi kasihan dengan anak-anak dari keluarga miskin, dan kejadian ini membuat Bree berpikir satu ide untuk mengadakan pesta bagi anak-anak yang kurang mampu. Bree pun lalu mengajak Emilia ke perusahaan ayahnya untuk meminta bantuan Lucas mengadakan pesta, dan Lucas akhirnya mau memenuhi permintaan putrinya. Big princess party for little girls who don't have money. Sepulangnya dari jalan-jalan, Bree tiba-tiba aja teringat akan almarhum ibunya, sehingga Emilia juga bercerita kalau ibunya juga meninggal waktu dia masih remaja. Pada saat itulah Emilia mengajarkan agar Bree mengenang ibunya di dalam hati, jadi kemanapun dia pergi atau apapun yang dia lakukan, Bree akan ingat kalau ibunya akan selalu bersamanya. She is always with me. Sementara itu di tempat lain, Janet dan Walter masih aja berusaha untuk mempengaruhi Lucas, sampai-sampai mereka mengatakan kalau Lucas harus memecat Emilia. Namun kali ini Lucas nggak setuju dengan pendapat mereka, hingga Janet dan Walter berencana mencari solusi lain, yaitu menyewa detektif swasta bernama Mason untuk mencari rahasia Emilia. Melihat kepolosan dan ketulusan Bree, Emilia berencana untuk berbicara jujur kepada Bree kalau dia bukanlah putri Arya di dunia nyata. Ternyata Emilia takut kalau suatu nanti ada efek negatif yang lebih besar, namun Lucas memohon agar Emilia mau bertahan selama 3 bulan dan mereka akan menghentikan semua ini. 3 months. That's all. If we just wait a little longer. Keesokan harinya, Bree, Lucas, dan Emilia akhirnya datang ke beberapa panti asuhan untuk mengundang anak-anak yang kurang beruntung ke pesta yang akan mereka adakan. Selain itu, Lucas membantu mereka untuk merencanakan pesta dengan menyewa banyak kostum putri serta menyewa berbagai permainan agar acara ini lebih meriah. Beberapa hari kemudian, akhirnya tibalah acara pesta di rumah Bree, dan anak-anak yang datang lalu disambut dengan gaya kerajaan. Di acara itu, semua anak bisa menikmati berbagai permainan dan cemilan, dan sebelum acara itu berakhir, Emilia akhirnya membagikan tiara putri kepada setiap anak yang berminat. Sementara itu, Janet dan Walter yang gak suka sama acara ini, akhirnya mendapat kiriman video dari Mason
yaitu video Emilia waktu memasukkan sampah ke mobil rekan kerjanya. Di malam harinya, Lucas kemudian mengucapkan terima kasih atas bantuan Emilia, dan tanpa disangka Emilia juga membuat Lucas merasa jatuh hati, sampai-sampai Lucas meminta izin untuk menciumnya. Now I kiss you. Di saat mereka berdua sedang mesra, seorang pelayan tiba-tiba meminta Emilia untuk bertemu dengan Brie yang ternyata sedang menonton video Emilia. Video tersebut tentu aja membuat Brie merasa sangat kecewa karena pada akhirnya dia mengetahui kebohongan Emilia yang udah mengaku-ngaku sebagai Putri Arya. Melihat putrinya merasa sedih, Lucas jadi mengira kalau Emilia lah yang memberitahu video tersebut, sehingga Lucas menjadi sangat marah dan langsung memecat Emilia. Emilia pun akhirnya menerima keputusan itu tanpa mencari pembenaran, namun dia ingin memberikan saran kepada Lucas kalau Brie sebenarnya tidak butuh sosok putri, melainkan kasih sayang dari ayahnya. Doesn't need a princess. Sebelum Emilia pergi dari rumah itu, Claire lalu memberikan surat dari Lucas yang memberinya gaji besar termasuk pembayaran 3 bulan. Di rumah ini hanya Claire lah yang mengerti akan ketulusan Emilia, sehingga perpisahan ini membuatnya merasa kehilangan karena Emilia udah banyak membantu merawat Brie. I need you to hug Brie for me. Setelah berpisah dengan Claire, Emilia langsung pergi meninggalkan rumah Lucas, di mana Brie yang melihat kepergiannya mencoba untuk menghentikan Emilia. Emilia pun akhirnya kembali ke rumah ayahnya untuk sementara, sambil menceritakan pengalamannya menjadi Putri Arya, sampai dia merasa sayang kepada Lucas dan Brie. Lalu pada suatu ketika, Lucas masuk ke kamar yang pernah ditempati Emilia dan menemukan kalau Emilia mengembalikan sebagian uangnya. Di sisi lain, Claire mendapat laporan kalau baju Janet terkena wine, dan ketika Claire akan menyembunyikannya, dia tiba-tiba menemukan surat dari Sarah yang disembunyikan oleh Janet. Karena Claire muak kepada Janet dan Walter, dia langsung memberikan surat itu kepada Lucas dan mengatakan kalau Janet sengaja menyembunyikan surat dari Sarah. Dalam surat itu, Sarah ternyata tahu kalau dia akan segera meninggal, oleh karena itulah dia meminta Lucas untuk menemukan seorang wanita yang pantas menjadi istri dan ibu yang baik bagi Brie. I expect you to find a woman who is worthy to know. Setelah membaca surat tersebut, Lucas akhirnya merasa marah kepada Walter dan Janet, sehingga mereka berdua akhirnya diusir dari rumah. Keesokan harinya, Lucas lalu mengajak Brie berkunjung ke makam Sarah, dan dari kunjungan itulah Brie jadi punya firasat kalau ibunya ingin Emilia menjadi penggantinya. I think Mommy would want Amelia to be your wife. Karena Lucas dan Brie yakin kalau Emilia adalah wanita yang tepat, mereka lalu mencoba mencari Emilia di apartemen lamanya, tapi sayang Emilia nggak ada di sana. Selain itu, Lucas juga sempat menghubungi bengkel tempat Emilia bekerja, namun sayangnya Emilia nggak kembali ke sana, dan pencariannya akhirnya berujung sia-sia. Get some sleep. Tapi 11 bulan kemudian, Lucas yang kebetulan datang ke toko buku, tiba-tiba ditawarkan buku dongeng tentang putri yang penulisnya adalah Emilia. Dari buku itu, Lucas akhirnya mengetahui alamat orang tua Emilia, sehingga dia langsung menjemput Brie di rumah untuk mengajaknya berangkat mencari Emilia. See the real Princess Arya. Sesampainya di tempat tujuan, mereka berdua kemudian bertemu dengan Chuck yang merasa sedikit kesal kepada Lucas yang telah menyia-nyiakan ketulusan putrinya. Namun Chuck akhirnya mau memberitahu keberadaan Emilia karena Lucas memohon dengan sangat dan mengatakan kalau dia ingin meminta maaf atas kesalahan yang udah dia lakukan. You apologize in person and She doesn't live here. When her book took off, she took... Sesuai informasi dari Chuck, Lucas dan Brie lalu datang ke sebuah toko buku
untuk bertemu Emilia yang kini menjadi penulis dongeng yang cukup populer. Kebetulan pada saat itu Lucas dan Brie mendapat giliran, dan di kesempatan inilah Lucas langsung meminta maaf kepada Emilia dan ingin mengundangnya ke sebuah acara yang sangat istimewa. An invitation. To a special event. Beberapa waktu kemudian, Lucas dan Emilia akhirnya diceritakan melangsungkan pernikahan mereka. Pernikahan ini tentunya membuat Chuck merasa bahagia karena putrinya akhirnya berhasil mendapatkan pujaan hatinya. Nah, oke teman-teman, sekian dulu ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul Princess for a Day. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film ini, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.